Ferdian Paleka, kamu ngapain sih? Hai semuanya, namaku Gary. Di sini kita hari ini akan membicarakan Ferdian Paleka. Nah, aku yakin kalian semua pasti udah tahu, kalian pasti udah denger siapa sih Ferdian Paleka ini. Simpelnya adalah dia membuat video-video prank yang tidak mudah. Ya, menurut saya sih bahkan bukan cuma tidak mudah ya. Tidak seharusnya dibuat karena kontennya sampah. Sampah bener-bener. Ketika aku bilang sampah ini bukan bukan metafora ya, tapi dia bener-bener bikin prank ngasih sampah ke orang. Ini videonya nih kayak gini nih. Nasi kotak yang satu ini sebagai benar tidak. Nah, kalian pasti udah lihat semua kan? Ini satu. Yang satu lagi dia sempat bikin juga sama anak-anak kecil kayak di tengah malam gitu, dia kasih kayak ini isinya Indomie. Isinya apa? Sama. Sampah. Gila nggak sih? Kenapa kenapa orang tuh sampai sedesperate itu bikin video sampai harus ngeprank yang menurutku juga aduh. Kalau ngeprank yang bagus itu coba kalian ingat-ingat ada namanya Just for Love Gags, itu baru prank. Itu bener-bener prank, tidak ada yang dirugikan, semuanya ketawa, korban ketawa yang membuat ini ketawa dan tidak ada yang terluka satupun. Itu namanya prank. Dulu juga ada namanya spontan uhui di lokal itu, si siapa ya, Bang Komeng kalau nggak salah yang bikin ya. Waktu saya kecil saya suka banget nonton dan menurut saya itu lucu karena itu tidak ada yang terluka tidak ada yang tersakiti, semuanya have fun, semuanya setelah prank terjadi senang-senang aja. Nah tapi kan emang udah biasa sebenarnya ya prank-prank sampah kayak gini tuh udah di Indonesia tuh. Kalian lihat youtuber-youtuber lain juga banyak, dulu juga sempat ada yang sampai ketahuan bahwa ternyata pranknya itu palsu dan pakai aktor bayaran. Ya kalian tau lah siapa. Nah, tapi apa sih ya sampai bikin netizen ini kayak wah, gerem banget sama dia. Yang bikin kita ini gerem banget itu adalah permintaan maaf dia. Nih permintaan maafnya kayak gini. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. Gila gak sih? Itu adalah permintaan maaf paling gentle yang aku tahu. Tapi bohong. Apa sih tapi bohong tapi bohong? Lu mau kayak Tretan sama Coki tapi bohong tapi bohong. Kalau Tretan sama Coki bikin emang mereka menurut gue lucu. Kalau lo ini sedang berada di posisi yang betul-betul bersalah sekarang. Lo emang udah you made mistakes dan masalahnya adalah UU ITE di sini. Untung ya sekarang Ferdian Palelo ini udah ditangkap dan aku baca apa sih sebenarnya. Soalnya jujur kalau menurutku oke, mungkin itu menyakiti orang, oke, mungkin ini bikin emosi gitu ya. Tapi ternyata dia terkena UU ITE yang pasal dan ayatnya aku lupa. Tapi pokoknya isinya tentang mendistribusikan sesuatu yang dengan sengaja atau tidak disengaja menjelek-jelekkan orang lain. Coba kita baca lagi, ulangin ya. Nih ketemu nih pasalnya pasal 45 UU ITE yang isinya mengatur agar setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda 750 juta. Ini sebenarnya sesuatu yang cukup serius ya kalau misalnya sampai dia bisa di bawah hukum seperti ini. Menurutku sendiri juga kita semua harus berhati-hati dengan apa yang kita posting di internet. Apalagi zaman sekarang ini ya, aku karena menurutku pribadi memang UU ITE ini sangat bisa di melar-melarkan. Kalau ini untuk yang ketahuan adalah Ferdian Paleka ini, karena menurut aku juga ya dia cukup menyebalkan dan kalau dia masuk penjara ya oke, biar biar belajar lah ya. Dia juga pasti masuk penjara nggak lama kan, aku yakin. Nanti pas dia keluar kita lihat apakah dia akan berubah atau dia tidak. Aku sih lihat dia tadi udah pakai baju warna orange seperti Setnov dulu. Ini juga pesan buat kalian para youtuber prank di Indonesia. Mau prank apapun lah. Aku tadi habis buka profilnya si Ferdian Paleka ini. Channel dia tuh isinya prank-prank semua dan juga apa aku nggak nonton ya karena aku tidak mau memberikan view buat videonya dia dan hanya menambahkan keuntungan buat dia. Dan menurutku yang bermasalah adalah konten-konten prank seperti punya Ferdian Paleka ini, dia itu mengundang hal-hal yang berbau agak sensitif dan targetnya itu kelihatan sekali targetnya anak kecil.
Oke, aku nggak salah. Memang ada YouTube for Kids, oke? Ada YouTube yang memang dibuat buat anak kecil, tapi bukan konten yang diposting oleh orang ini dan teman-teman sejenisnya. Ada beberapa aku lihat juga tadi, tapi aku nggak akan sebut. Konten-konten seperti yang diupload oleh Ferdian ini ada sangat berbahaya. Karena satu, orang umur 13 tahun, 14 tahun ke atas, aku yakin udah males banget nonton orang kayak dia, ya kan? Kayak kontennya tuh udah jelas-jelas ini cuma mau mancing lah, cuma cari-cari viewer saja. Ada yang sampai 2,5 juta tadi, tapi caption sama thumbnailnya sudah begitulah. Dan hal seperti ini gampang banget diakses sama anak-anak kecil zaman sekarang. Karena aku yakin kalau kalian punya adik umur 5 tahun, 4 tahun, pasti sudah tahu caranya buka HP lewat YouTube. Itu mudah sekali. Pacarku waktu itu sempat lagi kayak volunteer gitu di daerah Derawan sana. Terus ada anak kecil umur 2 apa 3 tahun gitu. Dia belum bisa baca, dia belum bisa mengerti. Tapi dia tahu ini icon YouTube. Aku pencet keluar video bisa nonton YouTube. Anak umur 2 atau 3 tahun udah bisa buka YouTube. Nah, yang bermasalah adalah kalau konten-konten seperti orang ini dimasukkan ke YouTube untuk publik, itu kan anak kecil gak mau banget aksesnya. Dan anak kecil ini karena terbiasa melihat yang seperti ini bakal berpikir that's normal when it's actually not. It's not normal. This is not what we do in life. Dan lagi orang tua zaman sekarang itu memang belum banyak yang fasih akan teknologi. Memang YouTube itu bisa diatur untuk age restriction, tapi banyak juga yang tidak mengerti bahwa itu bisa bahwa sebenarnya YouTube itu bisa kalian atur agar anak kalian nggak nonton video yang aneh-aneh. Kalau kalian kasih anak kalian YouTube yang biasa, kalian akan bertemu dengan channel-channel seperti channel orang ini, channel-channel nggak jelas yang bikinnya prank-prank sama aduh pokoknya yang nggak bagus lah menurutku. Macam-macam kayak gini mah kalau bisa jangan dimasukin YouTube. Karena kalau anak-anak kecil buka channel-channel seperti ini dan mereka menganggap channel ini normal, mereka bakal ngikutin di dunia nyata. Kalau kalian buka-buka kayak Instagram yang model receh atau kegoblokan anfaedah, atau misalnya buka TikTok suka masuk apa di feeds di FYP ada orang-orang Indonesia gitu. Anak-anak kecil zaman sekarang tuh banyak sekali yang udah mulai niru itu bermodel kayak dia gini yang nggak jelas gitu. Dan ini yang seharusnya kita cegah. Jangan sampai anak zaman sekarang menganggap hal seperti ini normal. Kalau kalian lihat video seperti ini, report. Kalau kalian mau report kalau bisa. Tapi kalian jangan sembarangan report juga. Kadang-kadang ada dari kalian yang cuma kayak, aku nggak suka sama orang ini, aku reportlah videonya. Kalau memang videonya itu tidak bermanfaat dan merugikan orang lain, atau kalau menurut kalian itu memberi influence buruk, itu kalian inilah, misalnya kalian report, pilih alasan lain ini tidak suitable untuk anak-anak, harusnya nanti akan sama YouTube di age restrict ya. Jadi anak-anak di bawah umur 17 tahun nggak bisa sembarangan buka video kayak gini. Walaupun anak-anak zaman sekarang itu pinter-pinter. Aku nggak akan kasih tau caranya di sini, tapi mereka pinter-pinter. Mereka pasti bisa buka. Jadi buat kalian nih para prankster yang suka bikin video-video kayak gini, kurangin. Kalau udah dikurangin, lama-lama kan menghilang. Udah bagus itu. Bikinlah konten-konten yang bagus. Bikinlah konten-konten tutorial. Ngapain bikin konten ngasih sampah ke orang? Mending juga ngasih nasi bungkus. Ya, nasi bungkusnya bukan yang begitu juga, tapi jadi kalau pesanku sih dari video ini ya, kalian semua penonton berhati-hati di internet. Sebagai produsen atau kalian sebagai konsumen, apa yang kalian posting itu semua sudah terekam secara digital. Percayalah, apapun yang sudah kalian upload ke online itu nggak 100% hilang. Percaya, 90% hilang, 10% masih ada sisa-sisanya dikit, dan itu masih bisa dicari sama orang. Jejak digital tuh nggak bakal hilang. Jadi hati-hati aja dengan apa yang kalian posting. Kalau misalnya kalian content creator, video yang kalian posting, foto yang kalian posting, hati-hatilah. 5 menit aja udah di screenshot, udah di download, itu video bisa dipakai lagi. Kamu hapus videomu di channel utamamu, nongol lagi di channel orang, banyak re-uploader gitu. Kamu kalau sebagai orang yang komen juga jangan sembarangan, nanti seperti kasus-kasusnya Om Deddy Corbuzier di zaman dulu. Itu kan banyak banget yang setelah itu ketangkep dan disamperin sama Om Deddy. Emang mungkin gak ditangkap polisi, cuma disamperin badan segede gitu. Aku sih takut. Pinter-pinter lah berinternet ya. Zaman sudah semakin maju, sudah semakin digital dan global. Ada baiknya kita mempelajari bagaimana menggunakan internet dengan baik dan benar, oke? Karena kalau kalian seperti orang ini,
nanti kalian ujung-ujungnya nanti masuk ke tempat di mana orang ini berada juga. Jadi kalau kita mau memberi, sebarkan kebaikan, sebarkanlah. Jadi kalau mau ya sebarkan kebaikan, tapi kalau bisa ya nggak usah deket-deket karena masih ada ini covid, hati-hati, jangan berpegangan dulu, mending di rumah aja. Jadi ya kasihlah GoPay lebih ke orang atau kasih GoPay ke aku juga boleh. Ya udah, jadi itu aja sih paling video hari ini. Aku cuma mau ngomong soal si orang ini aja, gara-gara lagi banyak banget di mana-mana dia. Aku juga greget nontonnya. Aku udah lama pengen bikin video soal dia, tapi ternyata ya bagus lah kalau dia udah ketangkep. Aku seneng, aku seneng karena aku rasa dia butuh diberi pelajaran ya. Kalau kalian suka konten kayak gini, subscribe lah. Ini namanya video komentari. Kiblatku adalah Denny Gonzalez dan Kodiko. Kalau kalian suka video model kayak mereka berdua ini, check me out. Maybe you like it. Maybe you don't. Just subscribe first. Turn on the notifications. If you don't unsubscribe. Just turn off the notifications. But keep subscribe to me. Jangan lupa kalian kasih like juga. Kalau nggak suka, kalian bisa kasih dislike. Terus di komen, tulislah apa sih pendapat kalian soal Ferdian Palloka ini. Pantas nggak sih dia di penjara? Atau menurut kalian berlebihan kah dia di penjara? Nah, kalau ada juga orang-orang lain yang mirip-mirip seperti dia, taruh juga lah di komen. Siapa tahu nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Oke? Bye.